أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim, Ghafurur Alim, ya Aziz Hakim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal mudattam bi lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu dan sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, salah satu hikmah pelajaran tarbiyah di bulan suci Ramadan adalah pelajaran untuk penyadaran bagi orang beriman tentang akhirat itu menjadi tujuan dari keberadaan kita di dunia. Ramadan itu bulan akhirat, bulan di mana orang-orang beriman dikonsentrasikan oleh Allah SWT untuk banyak beraktivitas akhirat. Ada 3 waktu yang Allah tetapkan untuk menjadi waktu-waktu pengingat, penyadar bagi orang beriman tentang ingat kepada Allah, tentang tujuan akhirat kita. Dalam hadis Imam Muslim bersabda, as-shalatul khamsu wal jumatu ila jumati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna iddat istribatil kabair. Salat yang 5, Jumat dan Jumat, Ramadan dan Ramadan menghapus dosa selama dijauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Sehari semalam kita diingatkan oleh Allah untuk kembali konsentrasi pada tujuan jadi manusia. Tujuan ada di dunia, yaitu untuk urusan ingat, beribadah, taat, berbakti kepada Allah, sekaligus mengingatkan kita tentang tujuan jadi manusia untuk tinggal di akhirat, yaitu 5 kali sholat.
Kemudian seminggu sekali kita diingatkan dengan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari istimewa, hari mingguan di mana orang beriman untuk dikonsentrasikan kembali kepada urusan dia jadi manusia, yaitu menyembah Allah, berbakti kepada Allah, persiapan untuk menempati akhirat selama-lamanya. Setahun sekali kita diingatkan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan di mana orang beriman oleh Allah dikonsentrasikan kembali untuk urusan apa dia jadi manusia, untuk urusan apa dia tinggal di dunia, yaitu untuk urusan beribadah, mengabdi, taat, patuh kepada Allah, sekaligus untuk urusan persiapan tinggal di akhirat. Itulah 3 waktu yang Allah berikan pada kita untuk supaya tidak belok dari tujuan kita dicipta, tujuan kita jadi manusia, tujuan kita berada di dunia. Sehingga Ramadan ini pelajaran yang sangat penting adalah pelajaran pengingat, penyadar, memfokuskan kembali untuk apa kita jadi manusia, untuk apa kita tinggal di dunia, yaitu untuk urusan beribadah kita kepada Allah, untuk urusan persiapan kita tinggal di akhirat. Sehingga Ramadan itu bulan ibadah, bulan taat, bulan akhirat. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kalau kita cermati betul, adalah ibadah-ibadah yang mementingkan urusan Allah, mementingkan urusan akhirat. Sesuatu yang dipentingkan itu punya konsekuensi mengorbankan yang kalah penting. Maka barang siapa mementingkan Allah, mementingkan akhirat, konsekuensinya akan kelihatan sejauh mana dia mengorbankan yang kurang penting atau mengorbankan sarana untuk mementingkan tujuan. Dengan demikian, Ramadan itu ya bulan pengorbanan. Jasmani kita korbankan lewat puasa 1 bulan, lewat bangun malam. Harta kita korbankan, banyak dikeluarkan, banyak untuk membantu fakir miskin, banyak untuk membantu takjil, orang berbuka puasa, bayar zakat, fitrah, mal, dan seterusnya. Semuanya itu adalah wujud dari konsekuensi mementingkan Allah dan hari akhir. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwarahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman itu jiwa dan harta mereka untuk ditukar dengan surga. Berarti surga itu memang harus dikurbani, dibeli, baik dengan jiwa kita ataupun harta kita. Barang siapa tidak mengorbankan, berarti tidak mementingkan. Untuk itu Bapak sekalian, mari kita koreksi kembali. Barangkali selama ini kita tinggal di dunia jadi manusia itu orientasi kita belum ke arah urusan ibadah kepada Allah dan hari akhir. Masih pada urusan menuruti kemauan nafsu di dunia dan ingin menikmati berlama-lama dengan dunia. Kalau Bapak Ibu ditanya kira-kira kita di dunia itu sebetulnya tinggal di dunia atau mampir ke dunia?
Siapa Bapak Ibu yang punya cita-cita ingin di dunia selama-lamanya? Tidak ada yang kepingin berada di dunia selama-lamanya. Dan kita pun juga tidak punya daya untuk berada di dunia selama-lamanya. Semuanya itu kuasa itu di tangan Allah, bahwa kita di dunia itu memang dicipta tidak untuk tinggal, tetapi hanya untuk sekedar mampir. Tinggal kita itu adalah di akhirat. Maka orang yang hadir ke dunia dipastikan akan meninggalkan dunia dan dipastikan akan tinggal di akhirat selama-lamanya. Dalam Quran surat Ali Imran 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Omong santinari wa dakhinal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan hanya di hari kiamat akan diberi pembalasan dengan sempurna. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang faiz, orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil. Yaitu tujuan tinggal di dunia itu parameternya sukses, menang, berhasil, jauh dari neraka, tinggal di dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup di dunia ini kecuali, ya berarti ya hanya ini, kecuali kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Berarti siapa yang berorientasi senang dunia, berarti dia sedang tertipu. Dunia itu tidak untuk disenangi, tetapi untuk dimanfaatkan bagi akhirat. Maka dunia ini ibaratnya barang hutangan. Kalau tidak dimanfaatkan ya mencelakakan. Bapak Ibu kalau dapat pinjaman dari bank ya 1 miliar, kira-kira mau dimanfaatkan supaya menghasilkan atau mau dinikmati sampai habis? Bagi orang yang beriman, paham, oh ini barang utangan, punya konsekuensi, tagihan, tuntutan. Sumalatus saluna yaumaidin anin naim. Sungguh pada hari ini kamu pasti ditanya tentang kenikmatan. Berarti yang dipinjami banyak, ya siap-siap akan dituntut hasilnya lebih banyak. Maka kenapa Nabi ketika mengatakan orang-orang miskin besok di akhirat masuk surga duluan, orang-orang kaya belakangan, jaraknya setengah hari itu senilnya dengan 500 tahun. Kenapa? Ya karena tuntutan pertanggungjawabannya berbeda. Ya orang miskin pinjamannya sedikit, ya tagihannya juga kecil. Ditanya apa orang dia apa-apa, ndang rampung hisapnya. Tapi kalau orang kaya banyak sekali dituntut ini, tanggung jawab itu. Ibaratnya Bapak Ibu kalau masuk rumah makan aja coba. Yang uangnya banyak dengan uangnya sedikit ya jelas beda. Yang uangnya banyak ya apa-apa diambil, pegang uang kok. Tapi nanti di depan kasir tagihannya banyak, lebih lama dia hisapnya di depan kasir. Coba masuk rumah makan kok uang hanya 5.000 umpamanya. Mau ngambil telur 6,5, lele malah 8.000. Ya paling ndang rampung di depan kasir cepet loh. Kok sudah sama apa? Ini sambal kerupuk melempem dah 3.000 bablas. Bagi orang beriman dunia ini bukan tempat untuk dinikmati,
tetapi tempat untuk dimanfaatkan, karena kita itu aslinya penduduk akhirat. Maka Nabi menasihati, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ala sabilun wa udan nafsaka min ahlil kubur. Jadikan hidupmu di dunia itu seperti orang asing atau musafir, dan persiapkan dirimu untuk menjadi penduduk kubur. Bapak Ibu kira-kira mau pindah ke kuburan apa enggak? Sudah punya rencana atau belum? Keseson apa mboten? Keseson tindak riyen. Ya, Bapak Ibu ini ada yang sudah usianya di atas 50. Lihatnya kok rata-rata 17 ini. Umat Islam ini kata Nabi jatahnya 60-70. Berarti maksimal itu sebutnya 70. Maka Tepes itu memasukkan 56 sampai 69 itu lansia akhir. Lansia yang sudah saatnya berakhir. Nanti 70 ke atas kok belum meninggal disebut manula. Manusia lanjut usia. Lanjut berarti kebablasan. Kalau sudah 40 itu dimasukkan ke dalam pralansia atau lansia awal. Nek Jawa nggih wis mulai dadi wong tuwa. Tuwa ki maksudnya swangun nek metu nyawa. Biasanya oleh Allah sudah diberi tanda apa? Rambut berwarna 2. Siji ireng, siji putih. Putih kuwi bendera kematian. Biasanya untune dodolan. Maca rapati cetha. Ning karo duit awase ra karuan. Ya diberi tanda. Umur-umur 30 sampai 40 itu puncak-puncaknya usia. Karena apa? Akhirnya 70. Dan memang disebut puncak itu berarti setelah itu akan turun. Sebelum itu berarti merangkak naik. Maka kita hadir ke dunia itu pertama oleh Allah dicipta dalam kondisi lemah, bayi, ringkih, gampang sakit. Makin lama makin kuat. Puncak-puncaknya 30-40 kuat-kuatnya. Setelah 40 tambah umur lagi, kira-kira saya rusak apa saya ngerkoso? Nah, maka umur-umur lansia itu sudah kembali seperti bayi lagi, ringkih gampang loro. Dhisik bayi cilik gampang loro, bayi tua balik gampang loro. Bayi cilik iki urung diuntu kok, bayi tua balik ra diuntu. Bayi cilik iki didulang bubur, bayi tua senengane bubur. Bayi cilik iki ngompal-ngompol, engko bayi tua ya besar-beser. Bayi balik bayi. Ning bedane nek bayi cilik iki diwedhaki lucu. Bayi tua diwedhaki medeni. Ya akhirnya kita akan ketemu dengan akhir perjalanan kita. Maka ya pengajian lansia itu ya kita sudah paham. Ringkih biasanya boyok golek tembok, dengkul selonjor ke tanda-tanda iki. Nah, kita semuanya calon-calon penduduk kubur, calon-calon penduduk akhirat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari yang namanya orang mati itu orang yang sekedar selesai tinggalnya di dunia, memulai hidup di akhirat, bukan selesai jadi manusia, hanya selesai tinggal di dunia, tempatnya saja selesai di dunia. Malah Ibnu Qayyim mengatakan orang yang mati itu justru orang yang baru bangun, yaitu dari kehidupan tidak sebenarnya ke kehidupan yang sebenarnya.
Dunia itu bukan hidup sebenarnya. Ini hidup ujian, semuanya pinjaman-pinjaman semua kita akan ditagih oleh Allah. Hidup sebenarnya nanti di akhirat. Surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah hidup di dunia ini melainkan main-main, sendoguro, dan kampung akhirat itu yang sebenarnya kehidupan kalau kamu mengetahui. Sehingga siapa yang sadar seperti itu, dunia ini dikorbankan, dimanfaatkan untuk akhirat kita. Ramadan itu isinya seperti itu, memanfaatkan jasmani, memanfaatkan harta duniawi untuk urusan ibadah kita kepada Allah, urusan tinggal kita di akhirat. Jasmani dikorbankan demi rohani kita. Bapak Ibu, kalau ditanya manusia itu jasmani dulu atau roh dulu? Manusia itu jasmani yang dibikinkan roh atau roh yang dibikinkan jasmani? Ya wis dadi wong ya radong. Manusia itu roh yang dibikinkan kendaraan jasmani. Jasmani itu baru saja di perut ibu kita. Roh sudah ada sejak Nabi Adam. Rohnya akan diuji di dunia untuk urusan tinggalnya di akhirat, diberi wadah kendaraan jasmani. Berarti jasmani itu hanya fasilitasnya roh, wadahnya roh. Kira-kira Bapak Ibu, wadah dengan isi itu penting mana? Kalau snack dengan kotak snack itu penting mana? Penting snacknya atau penting kotaknya atau penting semua? Nah, kali ibu-ibu itu mesti penting semua ya. Mulane snack entek kotak ya dientekke. Pentingnya kotak itu karena ada snacknya. Coba snack sudah habis. Nah, bahkan semakin snacknya enak, kotak semakin dipegang erat. Nah, ya. Karena yang lebih penting itu isi, wadah itu dimanfaatkan. Ya, untuk melindungi dimanfaatkan oleh isi. Nah, selama kita hidup biasanya kita lebih mementingkan jasmani daripada roh kita. Coba uang kita tuh untuk jasmani dengan rohani kira-kira banyak mana? Padahal jasmani hanya untuk makanan cacing di kuburan. Jasmani sedina pakane ping 3 esuk awan sore. Ditambah bakso, mie ayam, siomay. Nanti do lemu-lemu. Bakso del 50.000, sate del 100.000. Kotak amadel 2.000. Maka Ramadan ini kita disadarkan oleh Allah, korbankan. Nah, maka Ramadan isinya pengorbanan, ya jasmani dikorbankan, waktu dikorbankan, harta dikorbankan, 1 bulan siang puasa, malam banyak bangun. Maka nanti Lebaran yang pengorbanannya sungguh-sungguh kelihatan. Betul, mesti awake do kuru-kuru, pucet-pucet, kolore kendo-kendo. Wah, ini berarti rohaninya berhasil ini. Nyontuler ini berarti. Uler ki awake lemu, ning kebak dosa, enggak teli wong, rusak tanduran, rusak wawan. Begitu mau jadi kepompong, berpuasa, berhari-hari tidak makan, keluar dari kepompong badannya kecil. Dikorbankan, tapi derajatnya naik jadi kupu. Wingi dadi uler disengiti. Bahasa dadi kupu disenengi. Dadi uler disengiti, goleke boto idak. Bisa dadi kupu do nyanyi kupu-kupu yang lucu gitu. Ora ono nyanyi uler. Maka Lebaran kok Bapak Ibu kurus-kurus, pucet-pucet, oh berarti ini sudah jadi kupu-kupu ini. Nah, ning bodo kok tambah lemu. Wah, berarti lah ngentung keliru. Turu mesti iki. Habis sahur tidur, bangunnya duhur. Habis duhur tidur siang. Engko tangene magrib, bukane kuareken, traweh wong ngapangop turu meneh. Engko tangene sahur, bar sahur ndelosor meneh. Sesasi kok entek nggih delosar. Menungso apa boyo.
Salumrahe wong poso iku nyuda mangan awake kuru. Yen wong poso kok tambah lemu, kuwi posone wong doyan turu. Nasi bungkus ngentekke 7, bar tadarus sik nambah 3. Poso kuwi ngurangi turu, meperaga lan hawa nafsu. Aja poso kaya kancaku, wiwit subuh wis mapan turu. Tangi magrib kesusu-susu, golek piring ketiban muntu ya. Mari kita korbankan dunia kita, korbankan harta kita demi akhirat kita. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, sebentar lagi akan segera pindah ke tempat yang berikutnya. Kalau tidak dipentingkan pasti menyesal, kepingin kembali ke dunia sudah tidak bisa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.